jagoan Tante Wiwit. Aduh, tante lagi. Aku manggilnya Tante biar transfer. Duitnya pas itu banyak tuh. Dan coklat dikasih lupa. Tapi konten-kontennya yang sering aku lihat tuh jajanan Thailand sih itu tuh. Sorry. Taiwan ya. Apa? Ada wuduk ya? Wuduk atau apa tuh? Iya, kemarin pas jalan pagi kalau nggak salah Mbak Wiwit tuh. Emang Jal kalau di Taiwan gitu teh kayak ada cilok nggak sih? Masih ada. Kalau kamu carinya di restoran Indo atau warung-warung Indo banyak makanan Indonesia. Cilok ada. Kamu pengen apapun ada. Cilok. Gorengan. Ada. Cuman kalau kamu carinya yang di warung-warung lokal pasti nggak ada. Nggak semua warung menyediakan makanan Indonesia. Jadi kamu harus nyari yang Indonesia punya. Oh gitu. Jadi apa namanya khusus Indonesia gitu? Apa gimana? Iya. Oh. Mas Wah aku undang ditolak terus. Buset dah. Dia lagi di kafe, jangan diganggu. Waduh. Pantesan. Iya. Ya udah sih nggak usah join space tuh kok ini aja fokus aja di ini nongkrong ya. bikin ngiri ya. Bikin ngiri restu. Tapi teh dia teh songong Mas. Gini kan. Naon? Aku teh ke Semarang gitu. Aku sih udah ada 2. Kau masa nggak ada? Ih sialan nih. Siapa yang punya 2? Coba jelaskan. Aku pacarnya 2. Pembunuhan karakter banget, kasihan. Padahal pendekatan sama Restu ya, Brebes sama Cirebon kan lebih dekat daripada Semarang Cirebon ya. Semarang Brebes ya. Iya, emang Brebes, Kudus Brebes kan lebih dekat, lebih jauh daripada Brebes Cirebon kan tuh ya. Emang di Brebes tah? Iya, kemarin rumahnya di Brebes. Oh gitu. Oke. Yes kan. Naik mobil, naik bis aja deh, biar nyamar. Menyamar. Nyamar. Tuh. Mas Wah lagi ketawa-ketawa tuh sialan nih, awas nih Restu nih, awas kalau main Semarang. Itu. Nah, Mas Dio. Sekarang ya. Aku tuh mau izin malam mingguannya. Gak boleh deh. Iya. Belum ada pak berdua kan belum dapat izin. Siapa? Guys, Erek malam mingguan. Aduh, malam mingguan Mas dia. Restu benar fitnah. Biarkan kamu keluar. Aku langsung off mic ya, aku. Loh itu levelnya naik kok kamu pergi. Gimana sih tuh? Gak jelas banget sih. Tidak bertanggung jawab. Aku Nih Mas Wah nih. muin Halo, Bosku. Restu sama Raihan sama Mas Nanda. Apa kesehatanku nggak baik-baik aja. Wah. Di kau sialan. Ayo mas buka aibnya mas. Mumpung lagi rame nih. Serius, Pokoknya aku tiap Restu hilang, udah banyak keluar semua nih aibnya nih. Mas Wah, kalau teh dibukakan aibnya, nanti yang dari Tanjung Moyonya langsung ke situ lagi. iya, aku 2 malam sama Restu tiap pulang utang-utang. Dua kali Mas yang di Tanjung Moyong sama salah satu kafe bekas kayak kafe Belanda gitu ya Mas Wah ya. Itu sampai temen-temennya Mas Wah juga yang maksudnya tuh yang nggak biasa kayak gituan ya. Dia tuh sampai kerasa gitu. Sampai beberapa temennya tuh ngechat aku, sialan kau nggak usah main ke Semarang lagi gara-gara kau, aku muntah-muntah terus ya. Makanya aku udah bilang tuh, Mas Wahyu, kalau misalnya kita naik gunung nih sama Raihan sama Restu, udah siap-siap ada 2 orang yang kesurupan udah. Serius. Siapa yang pasti, jadi tunggalnya? Ya itu 2 orang itu yang kesurupan pasti. Cuman aku udah bilang mereka kalau misalnya ikut ya udah jelas. Kalau misalnya kesurupan apa yang kita lakukan kita udah tahu ya Mas Wahyu ya. Iya, tinggal aja udah. Tinggal udah. Itu. Tinggal nanti kita kasih royalti atas ceritanya aja ya. Ada Restu ini. Oh beneran dia siap-siap dong ngechat ke aku. Bentar ini udah nungguin ceweknya di depan rumah katanya. Gila Restu. Restu disamperin cewek loh. Tapi komentar itu warung Indo
Kalau bebek itu di restoran Bali namanya. Oh, restoran Bali. Kalau bebek, oh iya iya. Bebek. Bebek itu Siap ya. Dulu Ya, thank you ya teman-teman semua. Mas Wahyu, thank you ya. Hati-hati oke. tuh. Oke. Iya, Mbak Jeli, Tante Wiwi, thank you. Yang boleh manggil tante gua doang ya, enak aja lu nggak boleh manggil tante tuh. Ya udah, aku Tiba-tiba tante. Heeh. Bude bibitnya. Ya, Bude hatur nuhun ya. Kampret emang. Es tuh pembunuhan karakter banget sih, nggak sopan tuh. Jangan gitu. Sopan. Emang kita sering banget kalau nge-DM aku teh gitu kan, kayak nanyain anak orang jangan diapain lo terus tuh. apaan? Naon? Naon Mas Wah? Anak orang jangan diapain. Sialan apaan sih Mas Watu yang lagi di cafe duaan aja sombong banget. Nggak mau di- Kos ya. Aku di kos anjir. mau sebenarnya mau keluar, nggak ada yang ngajak keluar gitu loh. Oh, ajak tuh. Video callan dia teh Mas seringnya. Oke. Assalamualaikum, selamat malam semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, terus tuh. Mas Wahyu, ini dong kirim cerita juga dong buat donasi. Tahu nih sombong. Mm-mm. Aku ini lagi sebenarnya di kantor itu lagi sibuk-sibuknya, lagi itu loh. Tempo kerja apa ya? Load kerjaannya Tuh, lagi banyak. bukan lagi Itu skripnya. ngurus kontrak kerja. Oh. Ya. Makanya aku upload juga. Wah, kesendat banget ini. Update ini. Oke, tapi nggak apa-apa sih. Yang penting bantu buat sebar-sebar. Betul. Mantap. Mas Wahyu. Gara-gara di undang Mongol, KTJ langsung sibuk banget Mas Wahyu. Iya. Aku chat terakhir aku tuh 2 bulan baru dibalas loh Mas Wahyu, gila. Baru chatan berapa hari yang lalu? Apa Jalan. Anda udah keluar tadi cerita-cerita Anda saya udah tahu Mas Teguh. Apa tuh? Ya yang kemarin dong. Mas Teguh loh. Teguh Mm-mm. Kenapa Teguh? mana? Diam di Mana putus-putus suaramu, Mas Wah. Alasan. Ya aku itu lagi di kos baru ini, lagi pindahan kos. Oh, yang ada penampakan anak kecil itu. Iya anjir. Kan kata aku juga. Kemarin kan Penampakan pakai filter AI manga. Masih ketawa nih. kemarin lagi bersih-bersih kos kan di dalam. Tiba-tiba ada cewek manggil di depan coba. Tak tungguin masa ke telingaku salah dengar kan. Tak tungguin di dalam. Nggak ada yang ngomong lagi. Itu bersyukur atau kecewa? Apa? Pas nggak ada bersyukur atau kecewa? Lega aja sih. Lega. Oh, kirain Lega. kecewa. Ya, kirain ada cewek beneran yang nyamperin gitu. Taunya nyamperin laginya nanti tengah malam tuh. Cerita dong, cerita kosan ini Mas Wahyu yang baru gimana nih? Oh ini lebih bersih kok. Enggak secara fisik sih bersih, nggak tahu ya. Ya kita kan mata kita hanya yang dilihat kita, Mas, nggak ngelihat semuanya. Iya. Iya, mata kita yang dilihat kita. Masa mataku untuk melihat kamu. Ini mataku, ini matamu. Itu yang di balik pintu kan belum tahu apa. Kalau nggak gantungan baju biasanya sapu atau apa gitu. Kalau Ngomongin kos nih. Ngomongin kamar kan ya. Ada satu cerita keren nih. Judulnya Bangsal. Oh iya lagi.
Ini ceritanya dari Chill Banana 313. Udah lama dia nggak nulis kan. Ceritanya soal course-nya terbengkalai itu. Akhirnya baru ketahuan alasannya kenapa course-nya nggak bisa dilanjutin karena belum bayar. Nggak. Cerita course-nya nggak bisa dilanjutin tuh karena apa namanya temennya ada yang ini. Yang diceritain itu masih belum sembuh gitu. Makanya dia nggak berani nulisin. Nggak enak juga, nggak etis juga katanya. Ya udah gitu kan. Tapi ada cerita baru nih dari Chill Banana 313. Satu ceritanya dia ini panjang 52 halaman. Aku bacain spoilernya dikit deh. Gimana tuh? Didin adalah seorang pria parubaya berusia 50 tahunan. Karena penyakit jantung bawaan yang sering kambuh, ia pun memutuskan untuk mengambil pensiun dini dari pekerjaannya sebagai PNS. Namun kesehatannya makin memburuk akibat terpapar virus COVID-19 di tahun kedua. Ia jatuh dalam kondisi vegetatif dan dokter sempat mendiagnosis umurnya tidak akan lama lagi. Lalu sebuah mukjizat terjadi. Didin sadar dari kondisi koma. Setelah bangun, indera sensitif Didin jadi lebih peka dan sering melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Puncak kengerian pun terjadi ketika Didin dipindahkan ke bangsal nomor 4. Bangsal rumah sakit ya. Tolong sus, saya udah gak kuat lagi di kamar ini. Hantu itu terus mencabik-cabik saya tiap malam. Keluh Didin seperti tengah menangis. Pak Didin tolong tenang ya, itu hanya halusinasi Bapak saja, belum ada kamar lain yang kosong Pak. Ucap seorang perawat berusaha menenangkan. Gak mau, saya tetap mau pindah, gak mau di sini lagi. Itu cerita tentang seorang bernama Didin yang bangkit dari koma dengan kondisi mata batin yang terbuka. Hei, ngeri. Nah, ceritanya Chill Badana 313 bisa dibaca di akun horor karya-karyanya horor community yang semua pemasukannya akan didonasikan ke Panti Asuhan Lentera Surakarta. Itu. Kenyang Ini sih. cerita nih. Banyak tuh 7 cerita tuh semalam beres seru tuh. Enggak juga sih. Rata-rata banyak yang 40-50 halaman juga. Semalam juga. Ini juga sih. Semalam sampai pagi itu nggak tidur baca cerita beresin. Wih, masuk lagi. Ada Indra Sadli Pratama. Terima kasih. Ngasihnya tip bukan ini. Bukan ngambil paket. Makasih Mas Indra. Ini nggak salah transaksi kan, kalau salah transaksi bilang aja ntar kita ini bukain yang paketnya gitu. Benar. Itu. Nah, kalau kata dia tuh enggak kok Mas, ini mau nambah lagi buat donasi ya nggak apa-apa juga kita. Apa juga. Gila. Keren-keren juga teman-teman kita ya, pembaca kita ya. Alhamdulillah. Kemarin tuh aku datang ke sana itu sama ini Tekstil from Solo Minsol sebagai Pak Lurahnya Solo kan, ya aku izin lah gitu. Nah dia nemenin ke sana dan ya cukup menjembatani kita lah. Nah tadi kita udah bahas punya siapa aja, lalu Kumamat udah, Getih Wangi udah. Ini Keluarga Terkutuk, aku jujur belum baca sih Keluarga Terkutuk punya Mas Kalong, tapi ini pasti bagus nih, covernya aja udah menjanjikan. Tanpa Mustoko punyanya Mas Agung. Ini aku ceritain tentang punya aku dikit ya, yang Inang Pusaka Mayit. Inang Pusaka Mayit itu masuk dalam universe-nya Jagat Segoro Demit yang notabene di sini pasti ada hubungannya sama Danan dan Cahyo. Gitu. Jadi ceritanya itu tentang prolognya, ada sebuah keris yang tiba-tiba melesat terbang ke satu desa yang namanya Desa Alas Kidul. Nah Desa Alas Kidul, nah keris itu tiba-tiba terbang gitu aja, nancep ke jantungnya orang namanya Pak Kasmoyo. Dia nancep ke dia dan nancep ke dinding, ke tiang pondasi rumah itu. Dan keris itu nancep ke tubuh itu dan nggak bisa dicabut tuh dari tiangnya. Nah udah nggak bisa dicabut, dan ternyata keris itu tuh bukan pusaka biasa. Dia itu manggil sosok-sosok yang gak kasat mata untuk menuhin desa itu. Dan setelah ditelusuri, keris itu cuman bisa punya inang. Inang itu adalah yang ininya ya, tuannya. Tuannya tuh harus mayat, gak boleh manusia yang hidup. Wah, ngeri sih. Nah jadi kalau dia nyari inangnya, dia akan ngebunuh satu orang dan dia akan ngejaga mayat itu supaya gak membusuk dengan ilmu dari keris itu. Nah, si Danan Cahyo inilah yang akhirnya
gimana cara dia untuk nyegel keris ini, dan emang nggak bisa dihancurin sih. Nyegel keris ini sampai akhirnya bisa nolongin desa itu. Judulnya Inang Pusaka Mayit. Itu bisa juga dibaca di Horror Community. Seru-seru tuh. Jangan cari di akunnya Dioseta ya, nggak ada ya cerita ini. Cuman ada di akun Horror Community. Itu di follow aja dulu, mau transaksinya kapan-kapan juga nggak masalah. Yang pasti semua pendapatan di akun ini semuanya pasti akan donasi, walaupun nanti udah selesai yang padahal sasarannya ke Panti Asuhan Lentera. Nanti mungkin bulan berikutnya sasarannya ke Panti Asuhan mana. Semua pendapatan dari sini akan didonasikan. Benar. Jadi, mungkin aja ceritanya akan nambah, nggak cuma 1, 2, 3, 4, tapi mungkin akan sampai puluhan, bahkan sampai ratusan sih. Iya sih, itu bakal keren-keren sih harusnya sih. Aku nanya dong. Ya. Mamat Boleh, Mas Bayu. Halo, Mas Bayu. halo, Kenapa? Putus-putus? Pak ya? Apa, Mas? Aku nanya Teguh. Heeh. Iya ya. Mamat itu cewek. Oh bukan, pasti penasaran kan karena covernya cewek ya. Kalau Cuman Mamat itu ada cewek, kaitannya. kalau Mamat itu cewek, nama panjangnya siapa ya? Matina? Ah, Oh, ada matinya. Mati, nggak bisa Matnat. juga. Mana sih spoilernya, aku lagi nyari nih. Aduh, spoilernya si Mamat nih. Lupa nih si Mamatnya. Aku tahu. Ini sih. Mas dia pasti tahu sih. Mana sih Mas yang spoiler yang diupload tuh, yang mana sih yang yang di jangan banyak bacot ya Mas Do ya? Si. Laku Mamat. Karya pertama nih paling bawah soalnya. Seaja nih. Lama saya menunggu Kuter, penasaran sehebat apa benar yang berkuasa di tempat ini, itu loh sebenarnya. Jadi Kuter Oh itu iya. sebenarnya preman pasar yang punya ilmu kebal. Benar ya, Teguh ya? Gitu. Betul, cuman dia berada di satu keluarga yang sangat kental dengan agama, punya pesantren, anak kiai ternama juga gitu. Cuman kelakuannya jauh terbalik lah dari mana dia berasal gitu Mas Wahyu. Cuma ada kalimat menarik ini nih, sedikit aja, mana ya? Kirain cewek. Makanya aku penasaran kalau Mamat itu cewek, nama panjangnya siapa ya? Soalnya Ada. namanya Mamat cowok tapi rambutnya panjang. Nah itu ya, nanti itu. ada kaitannya, itu misteri terbesar di cerita itu, siapa perempuan itu gitu kan. Ya. Wih, udah nonton Sri Asih belum? Sri Asih Pepita ini ya, Pepita Pierce ya. Puas deh nonton itu, dapat entertainment apps-nya Pevita Pierce sepanjang film. Satu universe sama ini gak sih Mas, sama Gundolo nggak? Iya, Gundala. Beda ya? Satu universe. Sama. Oh, Nanti ada Virgo, ada Godam. Jadi Jagat Patriot tuh isinya jagoan-jagoan superhero gitu. Kalau misalnya Jagat Pendekar isinya tuh kayak si Buta dari Gua Hantu, itu tuh Jagat Pendekar. Wiro Sableng ya? Wiro Sableng beda, bukan Bumi Langit. Oh Terus iya, Wiro Sableng beda lagi. Mandala, Golok dan Golok Iblis kalau nggak salah, itu Mandala tuh masuk Jagat Pendekar. Tuh. Jadi Bumi Langit tuh punya dua universe, Patriot sama Pendekar. Kalau Patriot tuh masuknya Jaga Bumi, Avenger-nya. Iya. Kalau Mas Wahyu itu Jaga Hati.
Itu Ajim. Oh, Jim. Ya benar. Jagalah hati. Ada berasa Ramadan. Tiba-tiba Ramadan. Ini gimana nih Mas Dio di penghujung tahun ini? Apa nih? Adakah sesuatu yang baru nih daripada para penulis nih selain donasi? Cuman donasi ya yang kita lagi tunggu-tunggu banget ini tuh teman-teman. Kitanya lagi seneng banget, lagi nunggu banget nih, pengen cepet-cepet ke langsung ya. Betul, mungkin bisa live juga di sana kali ya. Ah iya mungkin betul. Siapa tahu pas live di sana udah 100.000 follower Instagram kan. Asik tuh. Ya iya benar. Lagi kena shadow ban. Nangis tuh. Gitu. Mudah-mudahan. Ini ada tanya lagi nih. Bang mau nanya dong dari Wewet atau Ica 271 Ica. Bang mau nanya dong. Gua kan dulu hidup sama nenek. Meskipun masih punya ortu lengkap, tapi gue suka ke rumah nenek. Pulang cuma ganti baju doang, tapi semenjak nikah, gue suka ke rumah nenek pulang cuma ganti baju doang. Maksudnya pulang ganti baju terus ke rumah nenek kan. Tapi sejak nikah jadi ikut suami nggak pernah ke nenek lagi. Sekarang nginep di sana suka dinampakin aneh-aneh padahal dulu nggak. Kenapa ya? Aduh. Sesuatu yang kosong biasa akan diisi. Intinya itu, gelas kosong pun begitu sudah lama kosong bisa diisi debu, bisa diisi apapun. Tempat yang selama ini diisi sama kamu, begitu kehilangan kamu, akan diisi oleh sesuatu, entah itu makhluk tak kasat mata atau cuma sekedar serangga atau apapun itu. Jadi nggak usah heran. Kayak hati yang kosong suatu saat pasti akan terisi kan Mas Teguh kan? Iya betul Mas Dio. Kalau diisinya sama kenangan masa lalu gitu kan? Iya benar. Itu kalau kenangan itu Mas Wahyu biasanya lebih tahu kenangan. Itu loh yang kemarin ada ya di apa namanya Arcel Alves ada ini yang apa namanya celana jeans ngebog-ngebog dari Twitter nemu foto ini. Yang itu tuh apa sih Mas? Berdiri sendiri. Iya itu kok bisa berdiri sendiri ya? Udah 9 bulan berarti. Alasannya katanya karena lama nggak dicuci terus kaku bisa berdiri. Masa karena Dia Itu tuh serius? ya yang pakai tadi. tepung kanji kali cucinya jadi bisa keras kayak jadi pakai bubur kertas gitu. Iya. Itu. Terus aku bikin lah pakai itu filter AI Manga di TikTok. Ada isinya ya? Ada isi bentuknya kayak setan lagi sumpah. Aduh. Emang lagi ngetren ya AI ya sekarang ya. Tapi serius kalau lagi gabut cukup menghibur sih. Ngeliat dapur gitu Bikin kan. enak ketawa Mas. Dapur yang kosong tiba-tiba ada setannya, hati yang kosong tiba-tiba ada kenangannya gitu kan. Aduh, kenapa kamu curhat? Menjadi dia, nggak usah nyaut. Oh gitu ya, udah aku turun aja deh. Tuh ngambek. Enggak, aku lagi beresin barang. Kayaknya mau traveling nih. Mau kemana Jelly? Enggak, beresin barang-barang aku pakai. Aja mau dibuang-buang daripada menu-menuin meja. Udah berapa kali dia bikin? Ya aku lihat tuh lewat. Chef Shinikudo, wih, siapanya Shinichi Kudo nih, Chef Hunter.
gitu. Dia pertama kali bikin Sinyi Sedang Rangu sebelum aku bikin ilustrasinya ya. Terus apa namanya, sekarang waktu aku udah tamatin dibikin yang sisi gelapnya juga kan. Wah, lihat sih keren-keren. Keren sih. Itu tuh magicnya kata-kata tuh seperti itu. Heeh. Bisa nyerap langsung ke pikiran. Bagus lagi aku lihat nih. Heeh. Langsung jadiin wallpaper sama Mbak Wiwit. Sama Tante Wiwit. Kalau bisa nggak pakai tante, ntar aku nggak ada transfer sama tante, aku kan berondong. Betami. Tawa tuh Wiwit. Besok di sini lagi mau ada hajatan loh. Oh iya, hajatan. Oh iya ini ya. RI 1 ya Mas. Anaknya RI 1. Kayaknya ini Mas, beberapa jalan udah mulai ini kali ya. Udah ini. Jadi kalau Selamat Riyadi itu kita kayak lagi ngeliat galeri militer. Ada mobil-mobil Ya propos ya. tank, mobil propos, ada tronton, ada apa. Mampir ke sini udah kayak ini. Jadi kalau misalnya ada gangster mau dari Surabaya mau mampir ke Solo, Alah, saat inilah waktunya. aduh, belum digas motor udah hilang ban sama ininya spionnya. Aduh, Gitulah. Solo iya benar-benar. Ngunduh mantu berarti ya, kan ini laki-laki ya. Ini ada masuk lagi nih dari Ayanozi Studio. Sampai kutemukan jasadku di Zero Point. Wah, terima kasih. Kasih. Siapa Mas? Siapa namanya? Ayanozi Studio. Ayanozi Studio. Wih, keren. Makasih. Seru juga nih tadi Rabu Misteri kita baca live donasi nih. Ya, lumayan tuh udah ngendap berapa hari kan dari hari Minggu, lumayan tuh, bakal banyak tuh. Betul-betul. Nah, kalau misalkan mau ngasih pesan-pesan buat anak-anak yang ada di sana, bisa tinggalin di komen-komen di situ ya. Apa yang ucapan semangat untuk mereka, ntar akan kita tulisin deh. Kita print ya Mas ya. Aku sudah beli printer baru loh. Wih, iya lagi aku tahu. Gara-gara itu jadi serba ngirit bulan ini. Katanya mau bikin ini fotokopian loh. Aduh. Aku mau bikin fotokopian uang rupiah, takut ditangkap sih. Aduh, jangan. Iyalah itu pastilah. Jangan. Seru nih. Ini tuh teman-teman bisa langsung diklik tuh yang di atas mana sih? Nah ini nih. Di atas space-nya. Di Semarang. Getih wangi. Iya, di Sematan betul. Di atas lagi. Di atas kan bisa macam-macam ya Jal ya. Ya. Jadi sukanya di atas ya. Aduh Mas, apa itu? Definisikan dengan jelas ya. Apaan? Ya, kan kalau misalnya apa namanya? Lagi di mall kan sukanya di lantai atas. Tidur di atas kasur. Iya sih, nggak salah sih. Kalau di bawah kasur kan ya serem juga ya. Aku mana Kan tingkat. Di bawah kasur berarti kayak sosok. Kayak siapa jangan diganti lu. Ya itu. Nggak ada yang mukanya jelek di sini. Di sini pakai nongol dari bawah. Kalau ketinggian itu gimana? Merem apa melek apa merem? Melek gak bisa gerak sama sekali ketinggian. Kalau merem melek bukan ketindihan hantu. Aduh astaga. Ini kok jadi 17 plus sih? Kalau merem melek itu ketindihan jelly. Jelly itu agar-agar. Oh, kira dingin soalnya jadi bermelek. Gimana? Tuh. Kalau ketindihan itu kan sleep paralysis ya. Itu katanya adalah kondisi di mana kesadaran kita belum sinkron sama tubuh kita. Gitu. Jadi tubuh kita belum bangun, tapi kesadaran kita udah bangun. Kita mau melek susah, kita mau gerak susah. Itu sebenarnya secara sains mengenai ketindihan ya. Benar. Gitu. Itu ada penjelasannya ya. Nah, dari situ terjadilah kondisi panik. Nah, pada saat kesadaran kita dalam kondisi panik, itu memungkinkan untuk kita terlihat yang namanya halusinasi. Itu kalau halusinasi jadinya bubur.
Benar ya? Tiba-tiba. Benar sih Mas. Nah, itu kalau misalnya halusinasi, akhirnya kita kebayanglah sosok-sosok yang tak kasat mata yang ada di sekitar kita. Padahal sebenarnya itu cuman kesadaran kita yang kebajak atau ke-hijack sama rasa panik. Begitu teman-teman mengenai ketindihan. Jadi tidak usah takut. Jadi apa yang harus dilakukan pada saat ketindihan? Nikmati. Nikmati. Jangan dong, relax, atur napas. Ya, tenang. Tenaganya coba staminanya dikontrol. Baru. Dan baca doa, jangan lupa. Nah iya. Karena doa itu bisa menenangkan. Benar. Ini teman-teman yang dari tadi bergabung, makasih banget loh ini nih. Standby dengerin malam minggu kita nih. Ini bukan program rutin ya. Malam minggu Iya benar. Ntar tiba-tiba malam minggu kita dikejar lagi. Mas, malam minggu horor kapan lagi gitu. Nah iya. Orang tadi aja ngechatnya pas lagi makan Mas itu. Ati gue ayo. Tahu nggak nih, Mbak Wiwit ngirim lagi nih, donasi lagi nih. Ngambil paket nih Mbak Wiwit Puji nih, tanteku banget lah. Aduh, makasih banyak loh Mbak Wiwit. Oh iya benar. Dengan ini total donasi sampai hari ini penggalangan dana untuk Yayasan Lentera sudah mencapai 688.000. Dari target 10 juta itu sampai tanggal 10 Januari ya. Jadi waktunya masih sangat panjang. Tebakanku sih bakal lebih sih harusnya. Iya benar. Mungkin nanti di beberapa space kedepannya per satu narasumber kita kulik-kulik ceritanya, seru kali ya Mas ya. Wah seru. Ini bangsalnya Cil Banana, Cahmegoro bukan Jasarku Jaro Point, Tanpo Mustokonya Nugroho Agung. Mas Agung ya. Wah, ini pasti seru lagi nih. Mas Agung itu kan emang keluarga yang berhubungan sama hal-hal gaib ya. Bapaknya kan juga bisa sembuhin kan. Kadang tuh aku iri sama kalian loh, kayak misalnya Mas Teguh tuh backgroundnya pesantren, kondisinya kayak gitu, rumah bekas puskesmas, banyak cerita kayak gituan. Restu ada hubungannya Keraton Cirebon, keluarganya juga ada turunan mengenai indigo juga, gitu kan. Si Mas Agung yang bapaknya sering ngobatin orang santet, jadi banyak cerita kan. Jangan gitu, ngobatin orang sakit itu resikonya besar loh. Soalnya almarhum Mbah Kakungku kan juga kayak gitu, saya dibantuin orang. Terus yang dibantu tuh sembuh, yang ngirim nggak terima. Tuh Mbahku pernah itu sampai nggak sadar itu sampai beberapa hari. Tapi boleh dong senang punya orang yang punya niat baik, senang punya orang yang niat baik kayak gitu. Iya senang. Cuma Mbahku itu kayak gitu, tapi anehnya mereka tuh bilangnya kayak gini, sekali mereka meninggal semua kayak apa ya, kayak keris-keris atau apa gitu, gaman-gaman ya kalau orang Jawa bilangnya itu. Minta dilarung, nggak boleh anak cucunya ada yang kayak ngurusin tuh, nggak boleh, disuruh ngelarung semua. Benar. Ngarung tuh apa sih? Besar. Ngarung tuh apa sih? Mas? Larung itu dihanyutkan di sungai atau laut. Sungai yang arusnya gede atau di Pijen ya sama. Iya bahasa Sundanya. Oh iya bahasa Sundanya mungkin iya, tapi kan kalau bahasa Jawanya itu dilarung kayak gitu. Dilarung ya. Soalnya Mbah Buyutku juga gitu. Untungnya nggak diturun-turunin. Mbah Buyutku itu 100 lebih lah umurnya tuh, meninggalnya susah. Yasinin setiap hari, terus sampai ada yang bilang, oh itu disuruh mandiin air yang direndam sama daun kelor, juga pernah. Terus pokoknya macam-macam, sampai ada yang bilang itu mungkin pakai susu atau apa waktu mudanya kan. Terus genteng yang atasnya itu disuruh buka 1 atau 2 gitu, tapi susah. Terus kayaknya tuh 40 hari kan itu 40 hari atau berapa hari ya, saudaraku itu kayak Pak D, manggilnya Pak D tapi masih saudara gitu kan, sakit. Terus Mbak sepupuku itu mimpi semalam tuh, aku mimpi loh Mbah Buyut sama Pak D jalan kaki gandengan ke ini arah kuburan, kan rumah mbakku itu sebelah jalan kuburan. Mimpinya tuh di situ jalan arah kuburan. Terus 40
40 hari itu keluarga kita tuh ada 2 orang meninggal. Pak Deku meninggal duluan karena komplikasi. 7 harinya tuh mbahku meninggal. Itu mbah buyutku. Aduh. Waduh. Ini tuh ada yang bilang kayak itu gini, mungkin mbah buyut itu mau meninggal kalau ada teken-teken tuh kayak tongkatnya, kayak ada yang bunuh dia. Ya, terus di desa aku tuh dulu pernah ada mitos kalau ada 3 orang sakit, yang 1 meninggal, yang 2 sembuh. Katanya itu gitu. Tapi aku sih nggak percaya ya. Ya aku iyain doang gitu loh. Pernah sih ada kayak gitu. Terus sama mbahku yang dari bapak itu juga kayak gitu, kayak ada anaknya siapa. Kalau zaman dulu kan kita SD kayak disuwuk nih mbah kayak lo dan pintar, kayak disuwuk didoain biar pintar. Tapi mbahku itu bilang untuk orang lain aku mau doainnya kayak gitu, kayak di doain disuruh minum air kayak apa itu. Tapi kalau sama cucunya sendiri nggak mau. Mbahku tuh bilang aku cuma nurutin orang yang minta, tapi kalau untuk keluargaku tidak. Mbahku tuh benar-benar ngelarang kayak hal kayak gitu. Jangan pernah pakai susu, jangan pernah pakai pengasihan. Pokoknya jangan pernah berhubungan dengan hal-hal yang kayak gitu, kata mbah itu gitu. Mbah buyutku juga pernah bilang kan, mbah buyutku itu orangnya sangat baik, cuma heranku kok meninggalnya tuh susah banget. Itu 10 tahun loh sakit tuh. Aduh. Nggak bisa ngapa-ngapain tuh 10 tahun ya bisa, cuma matanya tuh nggak bisa melihat. Kalau zaman dulu kan, aku kan kampung banget ya, rumahku tuh di gunung. Sama rumahnya Mas Wah itu masih naik lagi. Itu dulu kan belum ada bidan. Hampir 1 kelurahan itu yang nolong lahiran itu mbah buyutku tanpa dibayar. Nggak pernah mau dibayar. Tapi kalau kayak ada orang yang anaknya udah banyak kayak gitu, malah mbahku tuh datang tuh bawain beras, bawain makanan buat anak-anaknya. Dan kadang tuh mereka cuma dikasih ini. Terima kasihnya tuh mbahku dikasih jare kayak yang batik Jawa itu loh, batik Solo lah yang terkenal gitu. Makanya sampai sekarang tuh kain batiknya tuh banyak banget yang baru. Itu umurnya udah puluhan tahun. Setiap ketemu orang tuh, iya sih kayaknya. Dulu tuh mbahku tuh waktu masih sehat tuh bilangnya kayak gini, waktu masih bisa ngomong, waktu belum separah yang mau meninggal. Itu dia bilang kayak gini, nanti setiap cucunya, setiap bulan itu dikasih warisan jare. Warisannya itu jare. Nah aku bilang, lah jare itu buat apa, kasih uang loh mbah. Kata mbahku tuh, lah wong Jawa iki aja kelangan Jawane, dadi wong wedok iki kudu iso jarian. Katanya tuh orang Jawa tuh jangan sampai kehilangan Jawanya lah. Harus bisa pakai kain jari, pakai kebaya gitu. Aku setuju banget sih soal itu sih. Ya soalnya kalau kayak kain jari memang rumahku masih banyak. Ya, sekarang kan mbah kakungku kan baru April kemarin kan meninggal sebelum Lebaran tanggal 19. Terakhir kali tuh aku telepon tuh bilangnya kayak gini, mbah nggak sehat-sehat ya mbak, nunggu aku pulang. Kata mbahku tuh kayak gini, gak usah khawatir, balik kapan-kapan saja. Nah, terus mbahku kan di rumah sakit itu minta pulang. Habis pulang tuh 3 hari kayaknya. Itu bilang kayak gini, malamnya tuh bilang kayak gini sama ibuku, besok pagi kalau ada burung yang datang di atap rumah, itu paginya aku meninggal. Beneran loh, mbahku meninggal itu. Karena dia tuh mintanya nggak mau ditangisi, pokoknya nggak boleh ada yang sedih, karena mbahku kan udah 80 ya, tapi masih sehat banget. Itu mintanya nggak mau ditangisi, nggak mau, pokoknya nggak boleh ada yang sedih lah, disuruh berbagi. Terus kita beli kambing buat bagi-bagi ke orang dagingnya. Terus cuma mbahku itu ada cucunya budeku yang memang gimana ya, mbahku tuh agak kurang gimana sama dia. Terus bilang sama kita kayak gini, apapun yang terjadi, kalau kalian sampai kehabisan uang pun buat doain aku, jangan pernah minta ke Eko, anggap saja namanya Eko. Nah gitu. Ya mungkin kan karena
ada selisih pendapat, yang namanya orang tua kan kayak gitu. Ya, aku tuh sedih pas jadi inget mbak aku tuh pas waktu baca ini loh, baca yang ceritanya Mas Dio itu yang pesantren saya Mamat. Aku pernah punya temen yang kayak Mamat, orang itu rajin banget ibadah tapi nakalnya minta ampun, kayak malak, kayak pokoknya judi terus balapan kayak gitu. Terakhir itu aku dapat kabar dari ibu, kan dia satu kelas sama aku dulu, ngajinya tuh pinter banget. Terakhir aku dapat kabar dari ibu gini, kamu tahu nggak Ndok si ini meninggal? Lah, aku pernah lihat di Facebooknya baik-baik kok Bu, katanya mau ini pernah info sama aku katanya mau pulang. Iya itu malam takbir itu mau pulang sama ibunya itu bilang Bu aku mau pulang ya, rumahnya dibersihin, mau dibawain calon mantu. Nah itu tiba-tiba itu yang pulang itu ambulan dan itu anaknya cuma satu. Itu gimana ya bilangnya, aku kok sedih. Akrab sih enggak akrab banget, cuma dia itu sering kalau ada apa tuh nyapa gitu. Nakal banget dari SD itu aku kenal, walaupun beda SD aku tuh kenal sama dia, cuma sekedar kenal. Waktu SMP satu kelas, terus waktu SMK kita tuh sekolahnya SMK sampai SMA jadi satu, cuma satu yayasan beda sekolah gitu. Itu anaknya masih bandelnya minta ampun yang balapan. Malah pernah kan ada kakaknya, ntar sore ikut yuk aku balapan di ini loh, di Jalan Lingkar. Dulu kan ada Jalan Lingkar. Aku bilang nggak berani, nanti saya tangkap Satpol PP, malu aku bilang gitu. Soalnya dulu kan pernah aku gara-gara sekolah sore biar ngirit kan, biar ini bisnya aku tuh pakai seragam sekolah tangkap Satpol PP. Kan malu aku dianterin sekolah ke sekolahan. Aku nggak mau kan. Bangga Tapi dong harusnya. Apaan dong nggak mau? Naik mobil ke sana, dianterin ya, Satpol PP. Dianterin Mas ganteng. Tapi kan aku itu kan sekolahku lagi dibangun, harusnya itu aku masuknya itu jam 1 siang kan sampai jam 5. Akan pergilah jalan-jalan keluar kayak gitu kan sama temen. Apesnya tuh temanku tuh nggak pakai seragam, aku pakai rok OSIS kayak gitu. Itu tuh kayak pokoknya aku lama banget gak ketemu sama ini anak. Terus tiba-tiba itu kok dia nyapa gitu, ini ya aku mau pulang loh, kamu di rumah nggak? Aku bilang enggak, aku nggak di rumah, nggak pulang lebaran. Main ya ke rumah aku, kayaknya lebaran ini banyak kok yang datang. Kan tapi kan waktu dia ngomong kayak gitu kan kitanya kan nggak tahu ya kalau banyak orang yang datang itu kenapa. Ternyata dia meninggal. Itu ibunya kayak hampir setahun itu jarang banget keluar rumah. Ya kayak gitulah yang namanya, kadang kan yang kita lihat ya ada dua sisi lah, anaknya itu banget. Tapi kalau soal kayak ibadah kayak gituan, hari ini tuh ini loh jatah Jumatan loh, kelas kita jatah ini, jatah zuhur di musola, terus jatah Jumatan. Dulu kan waktu aku SMP tuh ada kewajiban anak cewek ikut Jumatan dan nggak boleh pulang, harus nungguin gitu, nggak boleh nggak ikut tapi harus nungguin. Kalau nggak ikut itu nanti kan kita dapat sanksi. Itu anak selalu ngingetin, kelas kita tuh hari ini dapat jatah Jumatan, dapat jatah zuhur gitu. Tapi nakalnya tuh minta ampun, beneran nakalnya minta ampun. Tapi itu yang soal aku pernah nanya sama dia, kamu itu ibadahnya rajin, ngajinya pintar. Soalnya kan aku kalau ada pelajaran agama kan aku nyontek dia. Terus kemudian kamu itu ngajinya pintar, tapi kok kenapa sih kamu itu nakal banget gitu. Katanya dia, lah urusan agama kan urusan hatiku, kalau soal aku nakal enggak itu kan ya namanya manusia, biar bingung aja nanti itu malaikat taruh nimbang. Gitu.
terkesan bercanda padahal itu dalam Iya, banget sih. tapi itu dalam banget. Kitanya dulu kan nggak tahu, tapi kalau sekarang memang dalam banget. Benar. Terakhir tuh ibuku nggak sengaja ketemu ibunya di pasar. Tiba-tiba tuh ibunya tuh nangis. Dia cuma bilang kayak gini, kamu enak karena kamu kerjanya jauh, tapi masih bisa lihat, masih bisa ngomong. Kalau aku sekarang udah nggak punya siapa-siapa. Udah, kayak gitu tuh. Ibuku kan terus cerita, nah aku tadi ketemu si ini. Aduh aku tuh pasang itu pengen keluar. Aduh iya sih. Bener sakit banget sebenarnya gitu kayaknya. Iya sih benar-benar hal-hal kayak gitu tuh. Ini si mamatnya yang di santri itu sama nggak sama si mamat yang ada di lelaku? Benar, sama-sama. Soalnya si Mamat yang di lelaku Mamat tuh lebih ke masa apa ya, cerita backstory-nya gitu, cerita sebelumnya gitu. Apalagi si Mamat ini tuh sayang banget sama si Tegarnya gitu. Bahkan Keren loh, ayo loh, walk in loh, cepet gitu. Seru Iya. banget. Aku aja semalam habis 3 cerita. waduh tuh Mas Tio katanya alhamdulillah ternyata cerita-ceritanya keren-keren. Keren loh. Apalagi si Mama tuh gimana ya? Ketika si Tegar dulunya di namanya lingkungan pesantren gitu, selalu dicekoki dengan ajaran-ajaran budaya dan kepercayaannya, Mbak. Malah si Mama tuh ketika si Tegar misalkan soal sedekah misalkan, banyak mohon maaf kalau takut salah persepsi ini gitu. Ini hanya opini yang terjadi di sini. Ketika para kiai ulama lebih menakut-nakuti tentang neraka, si Mamat ini ke si Tegar malah, alah nggak usah takut, bayangin aja indahnya surga, lu sedekah buat keindahan surga bukan buat ketakutan neraka gitu-gitu, Mbak. Orangnya tuh lebih apa ya? Lebih suatu ajaran tuh lebih keindahnya bukan ketakutnya gitu. Padahal kelakuan dianya jelek banget gitu. Soal Mamat sih emang yang paling tahu Mas Teguh ya, karena emang yang kenal sama orangnya Mas Teguh langsung. Aku juga karena ini ceritanya kolaborasi sama Mas Teguh sih. Tapi emang tentang apa yang diceritain sama Mamat, ya di lelaku Mamat ini emang diceritain emang benar-benar menarik sih. Di tengah orang yang emang sering mukulin orang, preman pasar, yang emang aku bilang notabene jahat ya, maksudnya Iya betul. dia ngambil keuntungan dari orang lain, tapi satu hal yang bisa tetap ada pelajarannya bisa diambil dari orang seperti itu. Kayak misalnya sekarang dia sholat tiap subuh nggak pernah bolong, ya masa kita Betul. orang yang mengaku baik tapi mau kalah sama dia kan, gitu kan. Betul. Apalagi dalam keadaan mabuk gitu loh Mas, maaf yang ngomong, dalam keadaan pulang mabuk gitu kan, nggak dalam keadaan suci, dia tetap ngelakuin apa ya, kewajibannya sebagai umat yang beragama walaupun dia pulang mabuk gitu. Dan ketika ditanya, Mat emang kok lu sholat gitu padahal kan pulang mabuk, ya sholat aja sih gitu, sambil bercanda tapi gitu. Sakit seunik itulah orangnya gitu. Gitu. Ya makanya aku tuh sampai baca 2 kali sama si Mamat ini. Kayaknya sekali tuh aku kurang paham deh. Aku ulang lagi. Seru banget tuh ceritanya. Jadi jatuh cinta loh sama si Mamat. Jangan preman. Sikuter. Di panggilan di pasarnya kuter. Aduh. So kalau misalnya mampir ke tempatnya Mas Teguh terus ke sana terus cari yang namanya kuter di pasar, tahu deh udah. Tahu sih ya, cukup. Nggak berani aku. Kan takutnya itu bukan sama itu, takutnya sama si merahnya Mas Teguh itu loh. Beneran, ceritanya serem-serem ini, seru-seru banget. Alhamdulillah. Baca dikit yang ini, yang Mas Agung yang tanpa Mustoko itu oh juga iya. Namanya siapa yang hilang? Perkemahan ya? Mas Agung Ya, tuh kalau nggak salah ada ya makrab ya, mara bahaya di malam makrab ya, tanpa toko ya, tanpa Mustoko itu kepala, kalau orang Jawa bilangnya itu kepala, bahasa Kromo Inggil. Aduh, males banget lagi. Bener kan? Aku makanya tanpa Mustoko pengen bahas khusus nanti sendiri nih ada Mas Agungnya nih, karena iya, kalau bisa tahu artinya Rabu misteri. Boleh. Kita bahas.
Soalnya jujur sih beberapa hal yang menarik tentang Jawa gitu ya Mbak Wiwit, Mas Dio. Aku tahu dari ketika sejak ya sama teman-teman ini gitu Mbak Wiwit, banyak hal yang jadi referensi baru lah gitu, hal yang aku ketahui. Model yang kayak tadi apa ngebuang tuh kan di sini micen Larong. gitu bahasanya, itu larong gitu-gitu. Yang larung. Terus Betul. kalau sedekah laut itu, kalau kita di Jawa itu ada yang namanya ini apa? Aku kok lupa. Kalau juga sedekah laut namanya kan. Kalongan sedekah laut. Iya, sedekah laut. Terus ada ritual tuh yang kayak nyadran. Nyadran. Ya, nyadran. Nah, ada yang sedekah bumi, nyadran. Ya, sedekah Sama bumi itu. ya, aku tahu ya. Ya, kalau tempatku tuh sedekah bumi. Itu yang mandi siapa sih? Si Jelly ya? Aku nggak mandi. Aku lagi gerendam kaos kaki. Oh, gitu. Seru. Terakhir. Ini ada banana juga Mas Dio. Iya, ada Nana. Halo Mbak Nana yang cantik. Ih, Halo, waduh. Aku lihat itu story-nya Mas Dio. Jalan-jalan ke Kedung Cinet. Hitam. Ya Mas, Ya Allah, aku ngakak. Maaf. Soalnya aku pernah dulu katanya ada kayak sendang widodaren, itu katanya tempat mandinya bidadari itu waktu SMA. SMA lupa aku. Katanya temanku tuh bagus banget, semangat dong. Ya Allah, kali biasa nggak? Kali di bawah jembatan terus yang airnya surut. Aku lihat mukanya Rai itu aku ngakak gitu, kayak aku keinget beberapa tahun yang lalu. Penjelasannya, Mbak Nana, penjelasan. Udah kayak gitu, aku pernah 2 kali sama Benteng. Banana Itu cuma bisa ketawa. Beneran aku lihat mukanya si Rai itu Yang mana? mukanya tuh kayak sebel, kayak dia tuh mau ketawa, mau marah. Terus yang belakang tuh yang dua itu tengah dari yang apa isi Mbak Nana itu kayak nggak ada dosanya. Aduh, banana. Itu kapan sih vlognya? Aku penasaran. Iya nih Mas Dio nih, gimana nih itu tuh? Aku juga nungguin Mbak Wiwin. Sabar, Iya lagi nih. garap sampai Taihan. Aku Nana. ada videonya apa ya? akun YouTube loh. Males, nanti kalau nggak aktif kita unsubscribe aja tuh. Jangan gitu dong. Iya, ntar upload. Kemarin udah di preview. Ya tapi Dengerin. ini loh, kangen vlog-vlognya waktu masih Vlog ya. trip dulu loh. Iya, kayaknya mau lari ke situ lagi deh nanti. Untuk horornya nanti bikin akun satu lagi namanya Rabu Misteri dan masukin horor situ semua. Nah gitu. Soalnya tuh waktu temanku tanya tuh, kalau mau ke ini Pacitan yang bagus kan pernah, aku sama dia kan pernah ke Pacitan karena ada saudara Pacitan. Tapi kan yang pernah aku kunjungi sama dia itu kan udah banyak orang yang ramai, terus aku bilang, itu lo nonton vlognya yang Dio setan. Terus dia ke sana beneran, dia kata iya asik, tempatnya ada perahu arah laut itu apa namanya? Iya, itu Yang- ini Pantai Kasab. Pantai Kasat katanya enak di situ, Raja Ampat di Pulau parkir Jawa. murah. Iya sih, bagus sih. Aku lihat temanku situ bagus, aku jadi pengen aku. Sana lah. Lama nggak jalan. Cuma 3 jam dari Rumah. Solo. Kalau aku sampai situ 6 jam, soalnya aku sampai Solo 2-3 jam. Tapi bener aku lewat Solo. Waktu ke situ tuh lewat Solo pasti itu lebih deket. Pokoknya kabar-kabar aja kalau lewat Solo. Kalau aku di Solo tak samperin. Oh kemarin aku waktu ke Solo tuh ke rumah sakit, aku beli es kapal selamnya nggak enak. Es kapalnya di mana? Es kapal itu yang deket rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit tulang itu apa namanya, lupa aku. Ortopedi. Oh, jangan yang di situ. Ortopedi. Yang legend dong, yang di itu. Yang pokoknya di videoku lah. Tapi di aku Ya sih itu. videonya nggak pakai masker. Alah, orang aku udah lihat dari dulu. Ya itu. Enggak lah, maksudnya itu kan aku kan soalnya kan ada saudara tuh lepas pen gitu, tuh aku ingat tiba-tiba tuh di situ ingat kayaknya aku pernah lihat es kapal deh, gimana ya aku ingat terus oh iya di vlognya Mas Dio, terus aku beli
kok gini rasanya kayak es dikasih susu kental manis doang. Yang asli yang legend enak. Cuman kalau yang sekarang lagi booming kan banyak es coklat gitu. Aduh, enggak deh. Cuman kayak Iya, itu kayak- apa namanya? Coklat dapur kokoa gitu kan dilarutin. Udah gitu doang. Iya benar kayak gitu doang. Hmm. Enggak resepsi Mas Dio. Nana, ceritain dikit dong, Nak. Ceritanya Bang Iya Salah. nih. Oh ya, Aku hampir salah baca Yang- tuh. Ternyata belakangnya pakai L ya, bukan pakai T. iya pakai L. Mm-mm. Itu bangsal kan maksudnya kayak kamar gitu, kamar Kamar. di rumah sakit. Itu jujur aja based on story sih. Heeh. Based on true story. Jadi emang ceritanya dikit ya. Jadi pengalamannya salah satu kerabatnya kakak ipar. Di situ dia tuh ada apa? Dia kena sakit jantung, terus kena COVID juga kan, terus sempet kayak dia dalam keadaan koma, dan bahkan dokter itu kayak udah memprediksi kalau orangnya tuh kayak umurnya nggak bakal lama gitu loh. Tapi untungnya bisa. Tapi setelah dia sadar dari koma itu, dia justru malah bisa ngelihat hal-hal tak kasat mata gitu. Jadi indera sensitifnya lebih sensitif. Nah, dia ditempatin di satu kamar. Nah, anehnya dia di kamar itu dia ditatengin salah satu sosok perawat. Di tiap malam itu si perawat itu kayak nyiksa dia gitu loh. Awalnya kayak dia ngirain halusinasi ya. Tapi dia lihat nggak perawat itu doang, dia bisa lihat hal-hal yang lain juga, makhluk-makhluk lain gitu. Tapi anehnya satu perawat itu doang yang nyiksa dia, benar-benar katanya tuh kayak perutnya dicabik-cabik gitu katanya tuh. Sampai benar-benar sakit banget ya, di situ sih ceritanya. Aduh, ngeri banget. Spoilernya banyak ya. Itu Anjir, males Nggak apa-apa, banget nggak apa-apa. sekalinya muncul lu, Nak. Langsung serem ceritanya. Tadi aku udah bacain Iya. soal Didin spoilernya gitu. Ternyata dengerin dari orangnya langsung lebih ini ya. Dan mungkin kita atur waktu di Labu Misteri kita bahas khusus dia buat cerita ini deh. Iya, betul benar. Buat teman-teman yang pengen baca ceritanya, ini langsung tamat ya ceritanya ya, Nak ya. langsung tamat sih di situ. Langsung tamat, nggak ada Ini cerita khusus- pokoknya semua. Khusus donasi ya, Nak ya? Iya, khusus donasi emang. Ih, keren emang. Itu bela-belain nulis, nggak tahu kenapa sampai mati lampu 2 kali. Terbaik deh Nana. Ih, keren ini nih. Mau cerita sendiri, buat thread sendiri, nggak nyambung-nyambung, putus-putus, karena terus biar buat donasi cepet, hebat sih Nana. Cepet, itu sih. Salut di situ. Kelihatan. Aduh, Kita alhamdulillah udah dari Mas jam berapa Dio. tadi kita? Kita mulai dari jam 7 tadi, 7 kurang. Jam 8:30 apa? Wah, Mungkin alhamdulillah. kita close dulu ya buat teman-teman yang udah join. Terima kasih banyak buat Mbak Wiwit. Terima Mbak kasih. Wiwit, betul. Makasih Buat banyak Jelly. Mbak Wiwit. Jelly, makasih. Kita lanjut di belakang Jel. Ya. Mbak Jelly. Iya, Belakang handphone. Buat Mbak Nana kita lanjut di gedung Cinet lagi ya. Kalau misalnya kalinya udah bening Iya, ngajak si Rehan sekali. lagi. Jangan lupa teman-teman, kalau misal ini masih akan terus dibuka terus sampai seterusnya ya. Jadi masih targetnya tanggal 10 Januari itu udah kita serahin. Ini ada cerita dari teman-teman Cilbanana, Dioseta, Zero Point, Kalong, Nugro Agung, Teguh Bahari. Terus ada Restu Wiratmaja, Teguh Falupi. Nah, dari Cilbanana ada cerita Juli Bangsal, dari Zero Point ada Sampai Kutemukan Jasadku. Dari Nugro Agung ada cerita juga tentang Pemustoko. Kalong ada Keluarga Terkutuk. Dari Dioseta ada Inang Pustaka Mayit. Di Restu Wiratmaja ada Getih Wangi. Dan dari Mas Teguh Falufi adalah Laku Mamat. Nah, semua cerita ini eksklusif, cuman ada di akun Karya Kasta Horror Community, nggak akan di-share di Twitter, karena semua pendapatan dari sini semuanya akan didonasikan ke Yayasan Lentera, Panti Asuhan Lentera yang khusus mereka menerima anak-anak yang penderita HIV/AIDS atau disebut dengan ODA, dan 90% dari mereka itu mereka udah yatim piatu, udah nggak punya orang tua karena orang tuanya dulunya ada pengidap. Dan kalau misalnya yang paling sedih itu kalau bisa pas lagi Lebaran, di antara semua yang ada di situ, cuma 3 orang yang dijemput sama saudaranya, sisanya nggak ada. Itu. Jadi diharapkan dengan donasi dari kita, mereka bisa menutupi kebutuhan mereka dan bisa melangsungkan hidup mereka biar umur lebih panjang ya. Itu aja dari saya. Mas Teguh ada tambahan lagi?
Tambahan aku sih panjang umur kepedulian, panjang umur kebaikan, sehat-sehat selalu, rezekinya lancar, kitanya di gemparan banyak gempa-gempa, mudah-mudahan teman-teman stay safe sih, itu sih Mas. Nah ini sebelum closing, aku mau terima kasih dulu, ada donasi terakhir untuk di sesi spesial kali ini, ada dari Stevina Andrea, langsung ambil paket donasi, terima kasih banyak. Makasih banyak Stefa Andrea ya. Makasih. Stevina Andrea. Oke, itu aja dari kita. Selamat malam dan selamat bermalam minggu. Oke, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.